Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Setiawadana. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai perhatikan sistem operasi dengan topik bahasan, yaitu bekerja dengan Basel berbasis Raspberry Pi. Jadi tool atau perangkat yang kita gunakan di sini adalah Raspberry Pi 3 yang terhubung dengan LCD-nya 7 in, kemudian saya remote dari komputer saya menggunakan program VNC sehingga memudahkan untuk recording perekaman di YouTube. Nah, untuk ini akan saya share aktivitas layar saya. Oke. Nah, ini sudah saya share. Kemudian saya akan koneksikan. Saya ulang ya. Nah, saya koneksikan VNC saya di IP ini. Nah, ini adalah perangkat Raspberry Pi saya sudah terkoneksi. Nah, kita bekerja dalam satu jaringan. Ini adalah nama WiFi-nya, SSID-nya. Nah, ini SSID-nya. Kita bekerja dalam satu jaringan. Nah, baik, kita mulai aja materi kita, yaitu bekerja dengan Basel berbasis Raspberry Pi. Nah, pokok bahasan pada pertemuan ini ada dua yang utama, yaitu histori pada Basel, membuat Basel script, kemudian kita bisa lihat perangkatnya di sebelah sini. Ini yang kita remote tadi perangkatnya. Jadi perangkat ini yang kita remote ini. Nanti kita bangun di sini, di terminal ini, dari setiap percobaan yang ada di sini. Namun mungkin nanti tidak semua percobaan dicobakan, karena nanti ada beberapa bagian dari tugas mahasiswa. Kemudian nanti ada beberapa percobaan yang mungkin tidak tepat sehingga harus dikoreksi. Nah, menjadi tugas dan analisa dari mahasiswa sarjana terapan teknik komputer PENS. Ya, jadi nanti tujuannya adalah mahasiswa mampu menganalisa dan mengembangkan pola pikir untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada instruksi sistem operasi. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Tujuan belajarnya, subdetailnya adalah memahami sel pada sistem operasi Linux, menggunakan fitur Basel, menggunakan fitur histori Basel, mengubah prompt shell, konfigurasi Basel, membuat mengeksekusi shell script, memahami job control, memahami stack, dan menggunakan alias. Mungkin pada pertemuan ini kita tidak bahas semua, nanti dibagi menjadi dua, yaitu pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan 7 kita bahas beberapa bagian. Jadi mungkin kita bagi dua dari sub-sub item ini nantinya pada pertemuan dan pada pertemuan 7. Apa itu shell? Oke, kita sebenarnya pernah melakukan pemrograman shell pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan 3 atau pertemuan 4 itu, yang mana kita amati kerja dari program shell yang kita eksekusi itu untuk manajemen memori. Nah, di sini shell itu adalah komen eksekutif, artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintak, mengeksekusi perintah, dan ditandai dengan prompt. Untuk pemakai menggunakan prompt $, dan untuk super user menggunakan prompt crash atau sub. Beberapa macam shell seperti bin sh, yaitu Bourne shell, kemudian ada bin csh, yaitu Unix Berkeley. Yaitu C shell yang dikembangkan oleh Unix Berkeley. Yang atas adalah LTNV yang oleh Steve Bourne. Yang berikutnya adalah profile. Apa itu profile? Yaitu beberapa program akan menjalankan program tentang profil, ya, berada di folder address profil,
berisi shell script yang berlaku untuk seluruh pengguna Linux. Profil untuk setiap pemakai pada home directory itu akan diperiksa, yaitu pada titik bus profil. Bila tidak ada, akan dijalankan bus login. Bila tidak ada, dijadikan lagi di titik profil. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bus source, yaitu dieksekusi untuk perpindahan dari satu sel ke sel yang lain melalui instruksi super user. Ada lagi yang disebut dengan bus logout, yaitu mencari file untuk logout, yaitu sebelum logout dia akan dieksekusi. Ada lagi yang disebut dengan history. History adalah diadaptasi dari si sel, yaitu catatan semua instruksi yang pernah dilakukan. Kita bisa melihat dengan Ctrl P, Ctrl N, kemudian tanda seru -3, tanda seru 88, yaitu untuk mengulangi instruksi. Ada lagi yang disebut dengan bus script. Bus script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi dengan menggunakan tanda eksekusi sel, yaitu titik slash, yang berada pada direktori aktual program itu berada. Kemudian ada lagi yang disebut dengan job atau job control, yaitu eksekusi yang diberikan kepada kernel, ya, dan sebuah job dianggap selesai bila eksekusinya berakhir. Jadi eksekusi job adalah sama dengan eksekusi program, baik proses background maupun proses foreground. Nah, sebenarnya kita belajar sudah background dan foreground. Kalau dijalankan di background maka nggak bisa di stop, jalankan di foreground bisa di stop dan sebagainya programnya dengan Ctrl C, dan segala macam. Efek-efeknya telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ada lagi editor VI. Jadi editor itu macam-macam, ada yang edit, ada yang V editor, ada nano editor dan segala macam. Yaitu nanti digunakan untuk inserting pembuatan program teks di terminal. Jadi file teksnya, file script busnya bisa kita buat. Nah, ini tugas pendahuluan, apa yang dimaksud dengan buzzer, apa yang dimaksud dengan titik buzzer itu bisa dijelaskan, dibuat laporannya sebagai tugas pendahuluan awal dari apa yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sini. Jadi tidak hal yang baru atau sulit, di sini sudah dijelaskan semua secara umum. Kemudian bisa ditambahkan dengan pengetahuan Anda yang diperoleh dari internet, dari buku-buku Skibert, yaitu sistem operasi, bukunya Bu Dr. Arna, dan segala macam. Nah, ini percobaannya login user, kita sudah login, buka terminal sudah, kemudian kita mencoba beberapa fitur ya. Jadi nanti kita nggak nyoba semua fitur, beberapa fitur yang kita coba. Nah, ini kita coba di sini. Ini berikan base perintah untuk diingat. Jadi ada perintah misalnya cd, ya, ls min l /etc min l, kemudian ls min l/etc, ya, kemudian kemudian mi, ya, kemudian kita sekarang coba dengan tombol pick up pick down. Artinya ini adalah history. History. Pick up pick down ini kita history. Bisa juga tadi adalah Ctrl P, ini Ctrl N, atau tanda seru 2 kali. Begini ya tadi ya, ada tanda seru, min 3, ada tanda seru, bar 88. Nah, kita bisa ngetik di sini history. Nah, history adalah sebuah kumpulan dari instruksi yang pernah kita gunakan. Sampai praktikum ini kita bisa pakai apa saja direkam di sini. Mulai yang pertama itu cd, fungsi pemrograman, UMI, clear,
Kemudian ada lagi di sini adalah apa itu, make directory, remove directory, mkdir itu ya, sama rmdir, kemudian ada fg, bg, ya. Kemudian ada lagi renice, nice, dan segala macam. Kita simpan semua di history. Nah, Anda dapat memilih perintah yang sebelumnya dengan menggunakan panah atas, panah bawah seperti yang dilakukan. Kemudian kita juga bisa mengeksekusi dengan nomor masukkan kunci diikuti nomor perintah. Nah, ini contohnya saja yang tadi. Di sini ada nomor perintahnya. Misalnya seperti ini, 293. Ini adalah mengeksekusi WMI minus 388. Jadi ini mengetahui isinya. Kalau PS misalnya atau WHO, maka adalah perintahnya. Sorry. Nah, ini 290. Maka dia menjalankan instruksi yang terekam yaitu WHO di sini. Kemudian bisa Anda coba nanti menggunakan bintang address untuk menjalankan perintah segala macamnya ini. Kemudian Anda juga bisa melihat perintah-perintah yang lainnya. Nah, jika Anda ketikkan WHO, maka akan dijalankan perintah WHO. Tidak Anda ketikkan WHO-I, akan dijalankan perintah WHO-MI. Contohnya kayak gitu, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian Anda bisa menggunakan fitur history bus dengan cara adalah menggantikan string pada perintah history, terutama perintah yang panjang. Misalnya cat bin bus string grab cellless dengan tekan enter. Kemudian akan menampilkan semua string pada directory bin bus yang berisi kata shell. Untuk keluar tekan quit atau key atau quit. Ya, jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetik perintah, cukup mengetik shell alias dan tekan enter, maka menggantikan kata shell dengan alias. Nah, ini bisa kita coba nantinya, ya. Bisa kita coba nantinya menggunakan alias. Nah, ini sekarang kita coba cat slash bin bus string grab cellless. Ada spasinya ya. String grab cellless seperti ini ya. Nah, maka untuk keluar kita tekan Ctrl key. Kita tekan key. Nah, sekarang kita bisa membuat alias, yaitu cukup ditambahkan caping shell, nah caping alias. Nah, seperti ini caping atas. Oke. Nah, kita bisa menggantikan seperti ini. Nah, oke, sama fungsinya. Nah, kemudian untuk percobaan berikutnya itu mengubah fitur history. Nanti mungkin tidak kita coba semua di sini. Nanti ada yang bagian mahasiswa yang kita coba, yaitu lihat beberapa baris pada file bus, pakai fungsi tail, kemudian melihat history,
pakai fungsi history ya. History seperti ini. Nah, nanti pada bagian ini ada titik bus underscore history. Nah, nantinya akan muncul seperti ini, yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Nah, itu kalau kita lihat fungsi seperti ini, maka ya kita lihat fungsi seperti ini, maka ada file tail bus history. Kemudian untuk kita lihat file yang terakhir, maka kita tekan historyless. History storyless. Nah, di sini bermacam-macam. Nah, ini bisa tekan quit juga. Nah, untuk percobaan berikutnya, ya kita bisa mencoba-coba. Silakan Anda coba-coba. Di sini ada set graph, history size, ya, menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan pada file history. Contohnya adalah kita lihat set, ya, grab size. Nah, tiru instruksi menunjukkan bahwa ada jawabannya 1000 ya. Nah, bila kita ingin memperbesar jangkauannya, maka kita bisa menambahkan pada instruksi nomor 9, yaitu his size-nya 5000. Jadi his size-nya size sama dengan 5000. Ini kita kasih echo his size 5000. Kemudian kita simpan di bus source. Jadi simpan di bus source. Nah, maka kalau kita lihat kapasitas historinya harusnya adalah 5000. Nah, logout dan login dia perubahan kembali. Nah, kalau kita nggak logout atau nggak login lagi, maka tetap di sini historinya adalah apa itu 1000. Jadi dia akan berubah kalau kita sudah logout dan login. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika perintah history beberapa kali, maka disimpan pada bus history. Nah, di sini Anda dapat melakukan konfigurasi history control yang diberikan pada nilai ignore dubs pada nilai titik bus source, yaitu history control yang kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah from cell pada bus history. Nah, kita juga bisa mengubah from cell pada bus history. Ya. Nah, contohnya adalah kita dengan melakukan format from bus seperti ini, ps1/t.2, ps1/t, mengatur format 12 jam dan 24 jam. Nah, oke. Nanti silahkan adik-adik mahasiswa coba. Di sini ada caranya untuk diubah. /w, cd user bin, kemudian /w lagi. Jadi nanti bisa coba-coba ini ya. Seperti ini ya. Nah, nanti bisa dilihat apa itu user bin-nya itu seperti apa, diubahnya seperti apa ya. Kemudian ada beberapa bus yang lainnya nanti yang bisa kita ubah, yaitu mulai PS2, PS3, PS4. Jadi pada prom PS2 dapat digunakan sebagai prom sekunder, yaitu misalnya ngetik kata iku halu tanpa diakhiri quote, tekan enter, kemudian dialihkan, akan muncul bahwa bus menunggu Anda menyelesaikan perintah. Kemudian menutup quote, nah, tekan enter. Nah, maka kata hello akan muncul, diikuti dengan prom baru PS1 pada baris baru. Nah,
Anda dapat mengubah prompt PS2 seperti prompt PS1 dengan ketik selesai memasukkan perintah seperti ini nantinya. Nah, ini adalah beberapa instruksi yang dapat Anda coba nantinya. Nah, bisa Anda coba nantinya di program terminal Anda nantinya sebagai percobaan praktikum, ya, sebagai percobaan praktikum, dan nanti dibuat sebagai laporan. Kemudian Anda juga bisa membuat skrip sederhana. Di sini dialihkan ini, maksudnya dialihkan ke ini. Kemudian nanti dibuat sorter, ya. Buatlah file script menjadi exe, jadi nanti bisa disorter nantinya. Dan bisa dijalankan sebagai command prompt sorter. Nah, nanti Anda juga bisa menambahkan otomatisasi prompt cell. Nanti bisa diotomatisasi prompt cell-nya seperti itu. Baik, ini saya kira adalah pertemuan dari minggu ke-6 atau pertemuan ke-6, yaitu bekerja dengan bash script, ya, berbasis Raspberry Pi. Semoga percobaan-percobaan atau praktikumnya bisa dikerjakan dan dibuat untuk laporan minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.